Sulit sekali. Baik, Pak. Kelihatan nanti. Baik, Pak. Berkelit saudara tuh lama-lama sampai juga di titiknya. Baik, Pak. Ya kan? Kalau diminta oleh Yang Mulia Hakim, saya akan datang, terutama untuk menunjukkan ijazah asli dari SD, SMP, SMA sampai S1 akan saya tunjukkan semua. Bahwa pada hari ini sebagaimana yang dijanjikan oleh Bapak Jokowi, beliau akan menunjukkan ketika ada undangan pengadilan dan pengadilan sudah mengundang untuk hadir. Ada berita yang sangat menggembirakan bagi kami. Yang pertama, yang seperti yang disampaikan tadi oleh tim kuasa hukumnya yang diketuai Pak JB Irfan, mengatakan hanya satu bukti. Satu bukti itu saya berikan, saya tekankan adalah kopi dari file scan. Jadi bukan kopi dari kopi, tapi kopi dari file scan laporan polisi kepada 9 terlapor ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, otomatis berarti tidak pernah di dalam persidangan hari ini, dan tadi majelis hakim mengatakan kalau sampai tanggal 13 tidak bisa menunjukkan bukti tambahan, artinya memang tidak pernah ada ijazah. Kita ke kabar lain, Universitas Gadjah Mada atau UGM digugat lebih dari 1.000 triliun rupiah dalam perkara perdata ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Komarudin selaku penggugat membacakan tuntutan tersebut dalam sidang lanjutan gugatan perdata terkait keaslian ijazah sarjana Jokowi di Pengadilan Negeri Sleman pada Selasa kemarin. Pengacara asal Makassar tersebut menggugat pimpinan UGM berikut jajaran di bawahnya karena tidak mau membuka dokumen Jokowi saat kuliah di Fakultas Kehutanan. Mulai dari salinan ijazah, skripsi, dokumen penerimaan mahasiswa baru, hingga dokumen saat Jokowi kuliah kerja nyata. Komarudin juga menggugat dosen pembimbing Jokowi saat kuliah bernama Kaspujo. Gugatan tuntutan secara material itu 69,07 triliun dan imaterial 1.000 triliun. Namun jika UGM bisa memberikan bukti nyata nantinya supaya kalian cepat, ya kita tentu tidak perlu menuntut daripada nilai itu tadi. 6,4 triliun. Sudah berapa uang yang sudah dikeluarkan? Itu yang saya tanya. Iya. Ada 3,665 yang mulia. 3,665. Sudah dibayarkan. Sudah dibayarkan. Sudah dibayarkan. Ya. SPM yang saudara tanda tangani. Iya, sudah. Ada sisanya. Nah, udah lembut saya itu. Bingung. Kayak begini, ya kan, pejabat membayar habis loh uang negara. Sebentar yang mulia, dari 6,4 tadi itu nilai kontraknya baik yang nah lihat yang sendiri baru, Pak Joni Gerard Plate kayak gini lah anak buah saudara, ulang mulit tidak jelas. Ini semua jadikan tersangka aja lah Pak, biar tahu dia jangan tebang pilih kalau model-model begini. Manusia-manusia yang menghancurkan uang negara kayak begini modelnya. Mudah tidak jelas. Simpel pertanyaannya. 6,4 berapa yang sudah dibayarkan? Berhentilah saudara jadi pejabat. Dibayarkan 3,665 yang mulia. Ada sisa saya tanya. 433 SPM. Tinggal ada berapa itu? 4,68 miliar juga globalin aja. Makanya sebelum sidang itu siap dulu. 3,8 yang mulia. Kayak 2,8 yang mulia. Ada sisanya? 2,8. Ada sisanya? Ya. Mana sisanya sekarang? Bingung kan? Mana sisanya itu? Itu ada di dalam ini yang mulia, di dalam apa namanya? Tahun anggarannya kan sudah selesai. Ya.
Mana sisanya itu? Dikembali ke negara kah atau gimana? Bingung lagi. Bukan saya aja bingung. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, kita telah menyaksikan sebuah cuplikan video yang cukup menarik untuk dibahas di channel ini. Teman-teman, dalam hal ini kita melihat bagaimana ya kasus ijazah Jokowi. Teman-teman, dalam hal ini Jokowi sudah mulai ketakutan ya, dikarenakan sudah mulai terbukti ya ijazah aslinya teman-teman, bahwa selama ini sesuai dengan prediksi yang disampaikan oleh masyarakat Indonesia itu adalah faktanya. Nah teman-teman, dalam hal ini kita langsung saja melihat satu persatu bagaimana tanggapan dari masyarakat Indonesia. Dikatakan di sini bahwa Jokowi sudah mulai ketakutan, pada mulai sibuk cari kebohongan lainnya. Dikatakan pokoknya kalau hakimnya, jaksa dan polisi jujur pasti kasus ijazah ini udah lama selesai. Dikatakan sudah jelas foto ijazah bukan Jokowi, jadi mana ada ijazahnya, dasar pembohong besar. Dikatakan itu tanda orang munafik selalu mengelak. Jokowi tak usah on terus tunjukin ijazahmu. Jokowi udah jelas kalau sidang apalagi ijazah yang diminta untuk menunjukkan tak pernah. Dikatakan di sini berharap ada hakim wakil Tuhan bukan wakil Joko Widodo. Hakim harus berani panggil Joko Widodo untuk menunjukkan ijazahnya. Hebat Pak Hakim, berintegritas, bukan kebohongan Jokowi. Dikatakan harus sampai kapanpun ijazah Jokowi harus ditujukan aslinya. Jokowi harus wajib diadili dan diungkap semua kebenarannya. Dikatakan apa? Ya, hal ini berbelit-belit. Kalau memang punya ijazah asli tunjukkan saja. Kok bodoh amat sih bikin gaduh aja. Dikatakan Jokowi harus segera tangkap sesuai sudah jelas. Biasanya kalau dituduh menggunakan ijazah palsu kan dikatakan marah ya, terus langsung menunjukkan ijazahnya. Dikatakan begitu. Usut tuntas, cepat dan tepat. Pengadilan harus benar-benar tunjukkan keadilan dan kebenaran. Dikatakan lagi di sini bahwa negara ini dipimpin oleh orang penipu. Maju terus Pak Hakim, Allah bersamamu. Dikatakan pengadilan bilang saja tidak punya ijazah asli, repot. Ngawur, dikatakan begitu. Ya, seluruh dunia ijazah termahal adalah punya Jokowi, habis miliaran cuman selembar kertas aja. Joko Widodo itu nggak ada lagi harganya di muka rakyat. Hakim beriman takut dengan Allah, tidak takut dengan pejabat banyak uang, dikatakan begitu. Ya, Polda sudah tahu kalau ijazah Jokowi itu palsu. Buang-buang waktu ngurusin ya, dikatakan begitu, dan tergantung di mata rakyat, merusak NKRI dan akhlak anak bangsa, merugikan dunia akhirat. Lihat muka Jokowi sudah mulai rusak ya, semoga makin parah ya, dikatakan begitu. Dan banyak doa-doa yang mereka tuaikan kepada Jokowi ini ya, mungkin karena Jokowi juga sudah melakukan suatu kebohongan ya, menurut mereka teman-teman. Jokowi orang begitu masih ada yang ngebela, sungguh keterlaluan dari emang. Semuanya yang terlihat di UGM ya, dikatakan begitu ya, di UGM juga diberi ampun ya, harus dipidana semua, baik itu aparat penegak hukum ya, adili Jokowi, penjarakan seumur hidup sampai mondar. Dikatakan korupsi sebanyak-banyaknya melalui tangan bawah hanya untuk menyogok sana sini demi ambisi dan menutupi kebohongan ijazah palsu. Kalau saya sudah percaya kalau ijazahnya palsu, kalau nggak palsu pasti sudah ditunjukkan, itu logikanya. Raja gorong-gorong punya pasukan tikus got ya, dikatakan begitu. Dan tikus got apapun dimakan, duit negara, duit rakyat hajar terus. Dikatakan teruslah berjuang orang-orang hebat ya, semoga Allah bersama kalian. Gila semua uang negara, buset, kebohongan rakyat ternyata palsu, gampang aja kan. Ada yang siapa kan yang tahu ya, rektornya rakus duit gantung semua. Dikatakan di sini bila kebajikan telah datang, kebakan pasti akan lenyap. Gara-gara Jokowi Indonesia benar-benar jadi
ya begini, aparat penegak hukum juga nggak tegas, dikatakan begitu. Ya, dalam hal ini ya selama dalam kepemimpinan Pak Jokowi, kehancuran dan kegabrokan pengelolaan nasib hidup negara akibat perilaku busuk kelompok mafia geng Solo dan buzzer konjong-konjong. Omongan Jokowi, ya dia orang munafik dan panggilan-panggilan, tapi Jokowi nggak pernah datang. Ya, dikatakan begitu. Benar-benar gila satu negara, bisa-bisanya kecok, dikatakan begitu. Benar gak tuh mau datang, coba aja undang Pang Hakim. Dikatakan lagi, malu nggak sih jadi masyarakat di negara ini kalau penegak hukum dan pengadilannya yang menganut azas tajam ke bawah tumpal ke atas. Kalau Pak Hakim jujur begini, pas terbongkar kebenarannya pada Pak Hakim, pasti ada yang jujur yang lebih mencintai Indonesia. Masalah Allah ini baru hakim yang jujur dan amanah. Semoga para penghakim, dikatakan begitu, ya sehat selalu dan dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Ya teman-teman, dalam hal ini silakan memberikan tanggapan dan juga komentar dari teman-teman semua, bagaimana ya semestinya dalam mengungkap suatu kebenaran ini, dan mungkin teman-teman juga tahu bagaimana kasus ini. Ya silakan untuk memberikan tanggapan, komentar dan juga tanggapan-tanggapannya teman-teman. Ya itu saja teman-teman, sampai ketemu di video-video selanjutnya.